Selamat datang di Neutron Yogyakarta. Assalamualaikum adik-adik semuanya, sehat semuanya ya. Oke, hari ini kita akan bahas bahasa Inggris. Untuk kali ini yang akan dibahas mungkin materinya umum saja, bisa untuk yang namanya level SMP sama level SMA juga. Untuk kali ini yang akan dibahas yang ada kaitannya dari SMP sampai SMA. Yang pertama yang dibahas tentang yang namanya perbandingan. Perbandingan yang akan dibandingkan apakah di situ? Perbandingan biasanya yang akan dibandingkan itu levelnya cenderungnya dia akan dibagi menjadi 3. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya kita akan menyebutnya dengan istilah degree of comparison. Ini biasanya materinya sudah mulai ada di levelnya dari kelasnya adalah kelas 8 dan semesternya semester sekarang ini, yaitu semesternya ada di semester 2 dan biasanya berlanjut sampai dengan SMA dan lanjut untuk yang lainnya persiapan untuk yang namanya STAN. Ada semuanya di situ. Kalau degree of comparison otomatis dia akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkatnya adalah tingkat setara. Berarti otomatis yang akan dibandingkan dia hanya ada 2. Ataukah 2 orang ataukah yang lainnya 2 benda. Setara biasanya dia akan menggunakan istilah ada kata-kata S, kemudian disambungkan dengan satu lagi adalah S, satu lagi. Biasanya pembandingnya otomatis dia di tengah-tengah dia akan menggunakan yang namanya sebuah adjektif atau adik-adik kenal dengan istilah yang namanya kata sifat. Itu untuk level yang setara. Yang dibandingkan ingat ya cuma 2. Kemudian level yang kedua yang akan dibandingkan istilahnya adalah tingkatnya adalah tingkat lebih. Dan ingat yang dibandingkan tetap hanya ada 2, baik 2 benda ataupun 2 orang. Istilahnya dia akan menggunakan istilah pengakhirannya ada tambahan ER dan dia biasanya letaknya ada di belakang sebuah adjektif. Ataupun yang kedua biasanya ada penambahan more di depannya dari yang namanya kata sifat atau adjektif. Kemudian untuk level yang ketiga biasanya kita sebut istilahnya tingkatnya adalah tingkat paling. Mungkin adik-adik kenalnya dengan istilah yang namanya tingkat superlatif. Diingat-ingat, kalau yang superlatif itu mesti yang dibandingkan harus lebih dari 2. Kata yang sering dipakai biasanya dia akan menggunakan kata-kata the atau dia akan menggunakan kata-kata more. Cukup untuk materinya kali ini dan kita coba nanti langsung ke arah soal. Oke. Dek, kita lanjutin deh. Tadi kan sudah materinya sudah dibagi menjadi 3. Oke, tapi kalau nanti adik-adik ketemu dengan soal dan soalnya membutuhkan jawaban yang cepat, berarti kita nantinya butuh poin-poin tertentu untuk yang namanya mengantisipasi jawaban-jawaban yang kira-kira menghubungkan dari pilihan-pilihan soal tersebut. Contoh, kalau yang di nomor 1 kan tadi setara, itu paling gampang karena S, adjektif ketemu dengan S, nggak ada masalah. Tapi bagaimana dengan yang namanya tingkatnya tingkat lebih? Kalau tingkat lebih yang kita bisa andalkan adalah selain dia perbandingannya hanya 2, satu lagi ada tambahan, mesti dia akan cenderung menggunakan yang namanya kata than. Kalau ada kata-kata than berarti otomatis dia akan masuk ke levelnya adalah level lebih. Sedangkan tadi saya sudah katakan kalau tingkatnya tingkat paling atau superlatif mesti yang dibandingkan harus lebih dari 2, maka otomatis dia akan memakai kata-kata the atau menggunakan kata-kata among. Yang dibandingkan diingat-ingat lebih dari 2. Otomatis penandanya tambahannya lagi adalah penambahan est yang letaknya ada di belakang sebuah kata sifat.
Atau satu lagi, dia akan menggunakan kata-kata most, kemudian baru diikuti oleh yang namanya kata sifat atau adjektif. Sudah paham semuanya ya? Oke, kalau sudah paham, nanti kita akan mencoba beralih ke arahnya adalah arah latihan soal. Oke, ini ada sebuah soal muncul di sini. Ini dia. Cukup jelas ya di situ ya, di situ adik-adik. Oke, kita lihat ya. Kita masih membandingkan ada soal, kemudian di sini masih ada penjelasan sudah runtut. Ada di situ, ini soal adalah soal stand. Soal stand yang biasanya letaknya ada di bagian belakang yang biasa dikatakan dengan yang namanya error recognition. Mengenali kata yang salah dalam sebuah kalimat, apakah kata yang di underline atau yang di garis bawah itu harus diganti atau dihilangkan. Contoh soalnya di sini adalah using voice recognition software is more easier than using a word processor. Kita analisa dari depan. Oke, yang di underline di sini adalah kata-kata yang A yaitu using, kemudian yang B di situ adalah kata-kata more, kemudian yang C di situ ada than, kemudian yang D di situ ada kata-kata a. Kita cek, biasanya dalam sebuah kalimat yang sangat kita butuhkan adalah munculnya yang namanya harus ada yang namanya sebuah subjek, kemudian muncul, kemudian paling tidak harus ada yang namanya adalah predikat. Nanti menyusul akan ada yang namanya objek ataupun komplement. Tapi poin penting kita harus tahu dalam kalimat itu ada subjek, kemudian ada predikat. Ingat, subjek itu biasanya yang paling kita hafal bisa nama orang, nama benda, nama hewan yang bisa kita wakili dalam bentuk tunggal atau jamak. Biasanya kita seringnya menggunakan kata-kata they, kemudian we, I, you, kemudian he, she, it. Cukup itu saja. Nah, dalam soal muncul kata-kata using voice recognition software. Terus kemudian dia lanjutkan dengan menggunakan kata-kata is. Using voice recognition software itu sepanjang itu semuanya dia adalah subjek. Penggunaan bentuk yang namanya ing pada awal kalimat yang fungsinya sebagai subjek benar. Dia menggunakan is karena subjeknya dia berbentuk subjek tunggal. Makanya predikatnya adalah is. Ingat-ingat dek, predikat itu satu, saya tambahkan, bisa berupa yang namanya sebuah verb atau kata kerja, kemudian bisa berupa yang namanya sebuah to be, atau muncul di sini muncul yang namanya auxiliary. Kebetulan predikat yang ada di sini muncul kata-kata is yang dia masuk arahnya arah to be. Is analisanya to be, dia harus subjeknya bentuk tunggal. Sudah mewakili dari kata-kata using voice recognition software. Berarti yang di underline A benar. Kemudian yang kedua, muncul ada kata-kata more. Ingat, ketika kita tadi menggunakan kata-kata more, berarti dia masuk ke arah pembahasan yang degree of comparison. Tolong diingat-ingat. Kalau more katanya dia harus diikuti oleh yang namanya sebuah adjektif. Cek di sini, muncul yang namanya easier, berarti dia berasal dari kata-kata easy. Tapi dia sudah berubah menjadi easier. Dan satu lagi ada tambahan kata-kata than. Penguatnya di sini sudah ada kata-kata more sama than, berarti otomatis yang dibahas tentang degree of comparison. Diingat-ingat, salah satu yang muncul harus berakhiran er atau more, salah satu. Gitu aja. Karena kata asalnya dari kata-kata easy yang pengucapannya pelafannya hanya satu saja, maka yang dipakai hanya menggunakan kata-kata than, bukan menggunakan kata-kata more. Berarti otomatis yang salah jelas di sini adalah kata-kata more error. Itu saja. Dan ini dia wajib dihilangkan dari pernyataan kalimat tersebut. Maka jawaban yang salah dari soal tersebut adalah more harus hilang. Itu yang pertama.